Awal tahun 1950-an, dunia gemetar di bawah bayang-bayang Perang Dingin. Ketakutan dan paranoia mencengkeram Amerika Serikat, dipicu oleh ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Uni Soviet. Dalam suasana curiga inilah Central Intelligence Agency (CIA) memulai perjalanan rahasia ke kedalaman kesadaran manusia. Perjalanan ini diberi nama sandi MK Ultra. Saat itu tahun 1953. Tujuannya sederhana, namun mengerikan untuk mencapai kontrol pikiran. MK Ultra lahir dari ketakutan bahwa musuh komunis menggunakan teknik pengubah pikiran pada tawanan Perang Amerika. Perang Korea baru saja berakhir, dan muncul laporan-laporan yang meresahkan tentang tentara Amerika yang kembali ke rumah, tampak seperti telah dicuci otak. Karena ingin mendapatkan keunggulan dalam dunia spionase yang gelap, CIA berusaha mengungkap rahasia pikiran manusia, untuk menjadikan kesadaran itu sendiri sebagai senjata. MK Ultra merupakan penyimpangan radikal dari spionase tradisional. Program ini masuk ke ranah fiksi ilmiah, berusaha untuk mengendalikan pikiran, memanipulasi perilaku, dan menciptakan senjata pamungkas manusia yang dilucuti dari kehendak bebasnya. Program ini diselimuti kerahasiaan, disembunyikan dari publik dan bahkan dari sebagian besar anggota Kongres. Didorong oleh kecemasan Perang Dingin dan rasa haus akan kekuasaan, CIA menempuh jalan yang berbahaya, jalan yang akan membawa mereka untuk melakukan eksperimen mengerikan pada subjek yang tidak menyadarinya. MK Ultra menjadi bukti sisi gelap ambisi manusia, sebuah pengingat nyata akan batas etika yang dapat dilanggar dalam mengejar kekuasaan. Di pucuk pimpinan proyek mengerikan ini berdiri seorang pria bernama Sidney Gottlieb, kepala staf layanan teknis CIA yang penuh teka-teki dan kejam. Gottlieb, seorang ahli kimia, memiliki pikiran yang brilian dan sangat tidak memiliki empati. Dia melihat manusia hanya sebagai pion dalam permainan catur yang besar. Pikiran mereka siap untuk dimanipulasi. Di bawah arahan Gottlieb, MK Ultra mengumpulkan jaringan ilmuwan, dokter, dan profesional lainnya, yang banyak di antaranya tidak menyadari sifat sebenarnya dari pekerjaan mereka. Mereka direkrut dari universitas, rumah sakit, dan lembaga penelitian bergengsi di seluruh negeri, terpikat oleh dana yang besar dan janji penelitian yang inovatif. Salah satu tokoh tersebut adalah Dr. Donald Ewen Cameron, seorang psikiater terkemuka yang melakukan eksperimen di Allen Memorial Institute di Montreal, Kanada. Cameron, seorang tokoh yang disegani di bidangnya, menggunakan terapi kejut listrik, LSD, dan metode lain untuk menghapus ingatan pasiennya dan membangun kembali kepribadian mereka. Karyanya, yang didanai oleh CIA, meninggalkan jejak kehidupan yang hancur dan kerusakan psikologis yang tidak dapat diperbaiki. Orang-orang di balik MK Ultra didorong oleh perpaduan yang kompleks antara ambisi, patriotisme, dan keyakinan yang berbahaya pada kebenaran mereka sendiri. Mereka melihat diri mereka sebagai pejuang dalam perang rahasia, dibenarkan dalam tindakan mereka oleh ancaman komunisme. Tetapi dalam pengejaran mereka akan kendali, mereka melewati batas dari ilmuwan menjadi penyiksa, mengorbankan kesejahteraan banyak orang di altar keamanan nasional. Metode yang digunakan oleh MK Ultra sama beragamnya dengan gangguannya. Inti dari program ini adalah pencarian tanpa henti untuk mengungkap rahasia kesadaran manusia, untuk menemukan kunci menuju ruang suci batin pikiran. Dan CIA bersedia menjelajahi jalan apapun, tidak peduli seberapa tidak etis atau tidak manusiawinya. Salah satu paling terkenal di gudang senjata MK Ultra adalah LSD. Obat halusinogen yang kuat ini, ditemukan pada tahun 1943, memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi, mendistorsi kenyataan, dan melepaskan pikiran bawah sadar. CIA melihat dalam LSD potensi untuk mengendalikan pikiran, cara untuk menghancurkan perlawanan individu dan membentuknya menjadi aset yang patuh. Subjek, banyak di antaranya adalah peserta yang tidak menyadarinya, diberi LSD dalam berbagai pengaturan. Beberapa diberikan obat di rumah sakit atau fasilitas penelitian, sementara yang lain diberi dosis tanpa sepengetahuan mereka di pesta, bar, atau bahkan pangkalan militer.
CIA bahkan mendirikan rumah bordil tempat pria yang tidak curiga diberi minuman yang dicampur LSD dan perilaku mereka diamati. Di luar LSD, MKUltra menjelajahi berbagai macam teknik pengubah pikiran, terapi kejut listrik, hipnosis, deprivasi sensorik, dan bahkan deprivasi tidur. Semuanya digunakan dalam upaya untuk memecahkan kode kesadaran manusia. Subjek menjadi sasaran suhu ekstrem, diinterogasi tanpa henti, dan dibombardir dengan lampu yang berkedip dan suara-suara yang tidak menyenangkan. Semuanya atas nama menemukan cara untuk mengendalikan pikiran manusia. Eksperimen ini sering dilakukan tanpa persetujuan dari subjek. Banyak di antaranya adalah mahasiswa, tahanan, atau pasien mental. Tindakan CIA merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang mereka klaim untuk dipertahankan. Warisan MKUltra adalah noda hitam dalam sejarah Amerika. Pengejaran program yang tak henti-hentinya untuk mengendalikan pikiran meninggalkan jejak kehidupan yang hancur. Banyak orang menderita trauma psikologis yang berkepanjangan sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam eksperimen MKUltra. Banyak subjek muncul dari program dengan masalah kesehatan mental yang parah, termasuk kecemasan, depresi, paranoia, dan bahkan psikosis yang parah. Beberapa diganggu oleh kilas balik dan mimpi buruk, dihantui oleh ingatan akan cobaan berat mereka. Yang lain beralih ke narkoba atau alkohol untuk menghilangkan rasa sakit, tidak dapat mengatasi bekas luka psikologis yang mereka bawa. Pelanggaran etika MKUltra sangat mengejutkan. Pengabaian terang-terangan program ini terhadap kehidupan dan martabat manusia mengejutkan bangsa itu, ketika akhirnya terungkap pada tahun 1970-an. CIA telah melakukan eksperimen pada warga negara yang tidak menyadarinya, termasuk wanita hamil, anak-anak, dan bahkan karyawan mereka sendiri. Pengungkapan tentang MKUltra memicu kemarahan yang meluas dan menyebabkan sidang dan penyelidikan Kongres. Tetapi sejauh mana kerusakan program tetap tidak diketahui sampai hari ini. Banyak catatan MKUltra dihancurkan oleh CIA dalam upaya untuk menutupi kejahatan mereka. MKUltra berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkendali dan pentingnya batasan etika dalam penelitian ilmiah. Ini adalah kisah peringatan tentang sisi gelap sifat manusia dan sejauh mana pemerintah akan bertindak atas nama keamanan nasional.